Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya dulu yang remedial ada yang semester 7 1, 2, 3. Oke, ya. Kemarin kita kuliah tiroid, masih agak sini ya, tentang OSG. Kita selesai dulu tiroid, paratiroid, dan nanti enak ya. Jadi kemarin kita sampai pada yang namanya pemeriksaan penunjang atau pendukung ya, pendukung diagnostik untuk menentukan kelainan anatomi struktural apa yang terjadi pada organ tiroid terutama. Yang dari pemeriksaan penunjang, selain pemeriksaan serum, marker untuk hormon tiroksinnya, karena sudah kita bahas, kita juga harus melihat anatomi strukturalnya ini apa yang dilihat. Apakah ini nodulnya atau semua ini bentuknya adalah murni solid? Gambarannya kalau itu solid, mesinnya seperti ini, jadi hitam. Ya, tapi kalau ini suatu cairan, berarti satu kistik misalnya biasanya berbalik. Biasanya kalau solid putih, kalau hitam biasanya adalah cairan. Nah, kadang-kadang juga kombinasi atau mix, ada sebagian solid, sebagian kistik. Nah, itu tentunya juga harus dipastikan bagaimana dengan neovascularisasinya untuk mengarah yang namanya kriteria Pearce untuk menentukan apakah ini ke arah malignansi, ganas atau tidak. Neovascularisasi kalau di Doppler, USG Doppler seperti ini gambarannya. Jadi ada ini vena, kemudian ini adalah arterinya. Kalau banyak seperti ini adalah menunjukkan satu keganasan. Tapi kalau tidak ada sama sekali berarti berzina. Ini masih ada. Dan kemungkinan besar ke arah malignansi masih belum bisa disingkirkan. Tahap lanjutannya pas setelah ini tentunya ketika kita menentukan apakah ini betul ada nodul atau tidak dari ultrasonografi. Tahap lanjutannya untuk pemeriksaan gangguan fungsional tiroid adalah pemeriksaan scintigraphy atau sidik tiroid. Ini alatnya seperti ini, di mana menggunakan satu radionuklir, jadi pakai TC99M atau I123, yang ini nanti dipancarkan ke organ tiroid untuk menentukan apakah ini satu area istilahnya nodul yang hot, yang panas, atau yang cold nodul, yang mengarah pada hipertiroid ataukah tidak. Yang nantinya ini kelanjutannya apakah nanti berespon dengan radioiodin terapi atau tidak. Misalnya kasus hipertiroid. Kasus hipertiroid modalitasnya nanti kita bahas, salah satunya adalah radionuklir. Ya, ini gambarannya kalau hot seperti ini, kalau yang nodul justru sumburan putih ini, ya, radionuklid ya. Nah, ini membedakan kalau ini berarti ada satu hiperfungsi, ini biasanya justru hipofungsi. Sebagai pengetahuan kalian saja. Kemudian tata laksananya apa? Kalau itu gangguan, kita bicara dulu yang gangguan fungsional dulu, karena nanti topik lanjutannya ke arah tumor atau nodulnya dan penanganan sendiri. Untuk gangguan fungsional tiroid ada beberapa modalitas yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah konservatif. Konservatif itu dengan pemberian obat anti tiroid atau namanya ATD. Kemudian iodium radioaktif, tadi radionuklir. Kemudian operasi, yaitu tiroidektomi, yang nanti ini bisa total, semuanya diangkat, namanya tiroidektomi total. Bisa juga lobektomi, ismoidektomi, atau tiroidektomi parsial. Jadi tidak semuanya diambil. Inilah yang menentukan nantinya pasien ini akan terjadi hipotiroid atau tidak. Ketika operasinya itu hanya parsial, hanya sebagian saja diambil, sedangkan bagian tiroid yang sehat masih ada, biasanya dia tidak terjadi hipotiroid. Tapi kalau diambil semuanya, misalnya curiga satu keganasan, siap-siap dan harus diedukasi pasiennya mungkin setelah itu terjadi hipotiroidisme. Kemudian imunosupresan ini diperlukan pada kasus-kasus terutama yang autoimun tiroid. Yang kemarin kalau hipertiroidnya autoimunnya namanya apa? Graves' disease. Kalau hipotiroidnya namanya Hashimoto, ya. Nah, kemudian kalau konservatif obat-obatannya Anda sebagai dokter nanti harus tahu ya ada beberapa golongan. Golongannya terbagi menjadi dua, golongan urasil dan juga golongan azol.
Urasil dan azol nanti ada plus minusnya atau kelebihan dan kekurangannya. Sebelum itu Anda harus tahu dulu namanya profil tiourasil itu kayak apa, namanya golongan metimazol itu kayak apa. Ini tujuannya untuk apa? Kenapa dokter harus tahu? Oh, ini tabletnya itu nanti bulat, gede, putih. Kalau metimazol biasanya warnanya kuning. Kepentingannya apa? Siapa tahu? Kenapa dokter harus tahu? Oh, tabletnya itu putih, besar. Oh, yang satu warnanya kuning. Buat apa? Oke, bisa jawab? Oh, nggak bisa. Jujur dia ya. Langsung nggak bisa. Oke, yang lain? Anda mau jadi dokter semua nih, harus paham terkait nanti ketika poin pada anamnesis. Apa manfaatnya dan tujuannya? Kenapa dokter harus tahu? Yuk, siapa tahu? Halo? Ada yang bisa menjawab? Nah, ini aja Pak. Oh, sok dodo. Iya, salah nggak apa-apa. Yuk, salah nggak apa-apa. Yuk, kenapa kok harus tahu? Sekarang saya misalnya, ini pasiennya, mbaknya itu keluhannya benjolan di leher misalnya. Kemudian saya sebagai dokter nanya, mbaknya kemarin benjolan di leher itu kemarin pakai metimazol ya, tirozol ya. Kira-kira tahu nggak? Kalau orangnya dari pelosok desa, kemudian di lereng gunung atau di pesisir pantai yang tingkat edukasinya rendah, akan tahu nggak dia? Nggak akan tahu. Ganti saya tanya, Mas jenengan orang Jawa mau Sumatera mau Jawa, oke. Jadi misalnya pakai bahasa Indonesia, mungkin ada yang dari luar Jawa. Mas, Anda datang ke sini dengan benjolan di leher ya. Kemarin sempat ada gejalanya, misalnya tadi ya, tremor dan sebagainya ada semua. Sekarang tahap lanjutan anamnesis saya sebagai dokter, saya nanya riwayat pengobatan sebelumnya. Beda dengan tadi, saya langsung tembak, tahu nggak? Minumnya kemarin tirozol, metimazol, PPU atau apa? Nah, kalau pasiennya itu orang desa yang nggak akan tahu itu obatnya apa. Tetapi kalau saya nanya ke masnya ini, Mas kemarin kan sudah obat dari dokter sebelumnya, coba diingat-ingat obat yang satu mungkin nggak kemarin itu warnanya putih, besar, kemudian ketika masnya nelen rasanya pahit banget. Kira-kira dia akan ingat nggak? Obat yang mana itu? Rasanya pahit banget, nggak hilang-hilang. Yang mana? Yang ini. Makanya kalau BPJS langsung cicipin. Silahkan nanti cicipin deh, sedikit aja. Rasanya luar biasa hilang-hilang. Itu yang akan membuat pasien jadi akan paham dan langsung bisa melihat, oh betul dok, saya dikasih obat itu betul. Beda kalau Anda sebagai dokter pas minum BTU ya. Minum BTU. Yang orang desa mana tahu itu BTU. Orang desa kan tahu itu profil tiourasil. Nah, pentingnya kenapa di skill namanya anamnesis Anda sebagai dokter harus punya keterampilan yang bahasa awam itu bisa menggali dengan baik data untuk yang namanya data anamnesis. Saya nanya lagi, Mas, kemarin itu kalau obat yang putih gede, kemudian yang rasanya pahit banget, apa bentuknya kecil, kemudian warnanya kuning? Masih ingat, oh iya dong, betul, putih, apa namanya, kuning, kecil, agak mengkilap dok, kemudian rasanya nggak pahit dok, nggak ada rasa pahitnya. Oh berarti kemungkinan besar adalah golongan ASI. Begitu ya. Kenapa dokter harus tahu ini? Karena ini salah satu yang mempermudah kita dalam mengkaji anamnesis kepada pasien-pasien, terutama yang mungkin tingkat pendidikannya adalah rendah, yang tidak paham. Kalau yang tingkat pendidikan tinggi, mungkin dia kalau minum obat baca ya. Oh saya minum paracetamol, namanya Salmol. Oh saya minum Sespan, ini namanya obat yang isinya sepisik. Itu kalau yang pintar atau tingkat edukasinya tinggi. Sehingga kenapa ini harus tahu warna kemudian rasa itu pentingnya pada aspek analisis ya. Bisa dimaksud mas ya, bisa dibantu deh. Salah satu bisa dibantu. Oh ini yang sini ya. Oh sudah.
kedua obat ini apakah sama dok? Enggak lah, orang unsur kimianya aja beda, kerjanya juga beda. Yang namanya methimazole sama PTU jelas beda. Jadi nanti ada tabel kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang Anda harus tahu bahwa masing-masing obat ini dengan unsur kimia yang berbeda ini, tentunya di mana dia yang namanya farmakokinetik dan farmakodinamiknya tentunya berbeda. Jadi obat yang beda itu belum tentu sama. Makanya kalau pasien diberikan terapi sama dokter harus diedukasi. Pak, Bu, Mas, Mbak misalnya, jangan pernah mau ya nanti diganti obatnya ini di apotek. Kalau sediaannya tidak ada, nanti apotek suruh telepon saya. Dan tidak boleh apotek mengganti obat tanpa sepengetahuan dokter, karena itu bisa terjadi sesuatu yang berisiko untuk justru efek yang antagonis sifatnya. Yang paling sering itu adalah obat diabetes. Ya, jadi pernah pasien mendapatkan satu obat diganti sama apoteknya bilang ke pasien, enggak, ini tuh sama obatnya diabetes sama. Namanya juga apoteker, bukan anak FK gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Pasiennya nggak bangun karena terjadi hipoglikemia yang berat. Ya, ini sama. Nanti kita bahas. Jadi untuk golongan PTU dan juga golongan azol, dia ada kelebihannya. Salah satunya kalau ini deh, nanti yang namanya PTU ini dia punya double action. Dia bekerja intratiroidal dan juga bekerja di ekstratiroidal. Kalau yang methimazole ini dia kerjanya cuma di intratiroidal saja. Apa itu intra sama ekstratiroidal? Siapa yang tahu? Kenapa kok disebut sebagai intratiroidal effect dan satunya adalah ekstratiroidal effect? Kalau yang intratiroidal effect itu adalah menghambat sekresi dari hormonnya di tiroid, yaitu hormon tiroksin, namanya intratiroidal. Kalau ekstratiroidal menghambat konversinya dari D4 menjadi D3 di perifer, sehingga PTU ini nanti dia merupakan obat pilihan kalau pada kondisi kegawatan atau yang disebut sebagai thyroid stop, karena dia bekerjanya bloknya baik di dalam di tiroidnya maupun di ekstratiroidal. Yang berbeda dengan golongan methimazole yang dia bekerjanya hanya intratiroidal saja. Tapi methimazole atau golongan azol itu dia punya kelebihan lain, yaitu sebagai imunosupresan yang tidak dimiliki oleh golongan obat komersil. Ya, ini ya potensiasi relatifnya. Ini kalau methimazole atau golongan azol 10-50 menit, PTU ini 1 jam. Ya, kemudian sama-sama oral, jadi sediaan untuk obat anti tiroid ini di Indonesia belum ada yang injeksi. Semuanya adalah sediaan oral, sehingga kalau dalam kondisi kegawatan, misalnya terjadi krisis tiroid, apa yang harus dokter lakukan? Karena sediaannya nggak ada injeksi nih, padahal obatnya harus segera masuk. Sehingga gimana caranya? Siapa yang tahu? Pasiennya nggak sadar, tapi obat untuk mengatasi hal tersebut hanya ada sediaan oral saja, tidak ada sediaan injeksi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang dokter? Apakah pasiennya suruh buka mulut, kemudian suruh minum, langsung dikasih minum? Bahayanya apa? Terjadi? Ya, tidak tahu bahasa medisnya apa namanya? Terjadi aspirasi. Ya, sehingga kalau pasien tidak sadar, pernah kejadian itu. Kebetulan saya visit, feeling saya agak enak, ada satu kasus di lantai 8. Kemudian saya visit dengan BPJS, pasiennya dengan krisis tiroid. Pasiennya jelas tidak sadar dan di depan mata saya, kemudian saya pas datang itu ada perawat, ada 10 tablet PTU. Pasiennya tidak sadar disuruh minum, dimasukkan dan pakai minum. Akhirnya betul saya datang, saya lagi mobilan jangan, itu sudah berhasil masuk, pasien langsung batuk, sesak nafas, disaturasi, dan masih bisa tertolong sih, cuma harus terpasang ventilator dan sebagainya. Jadi tidak boleh ya, karena sediaannya ini bentuk oral, sehingga yang harus dilakukan dokter pertama kali harus memasang aksesnya dulu. Aksesnya lewat mana? Pakai apa? Apa sih? Ayo sudah mau koas. Orang masa dimasukin IV gimana caranya? Kalau orang
Yuk, siapa yang tahu? Kalau ini sediaannya orang berarti harus dipasang apa? Selang dari hidung ke klaster namanya nasogastric tube. Jadi dari hidung dipasang dulu itu yang pertama. Jadi kegawalan kan ada airway breathing circulation ya. 3 termasuk akses pada pemberian obat harus disiapkan. Salah satunya karena krisis tiroid, obatnya nggak ada injeksi, sehingga nasogastric tube harus terpasang, kemudian digerus, kemudian dibuat solution atau cairan, kemudian dimasukkan ke dalam nasogastric tube-nya. Begitu ya. Jadi bukan, bayangkan karena dosisnya bisa sampai 1 gram atau 1000 miligram, 10 tablet, ini Anda suruh minum langsung aja sudah yang sadar aja nggak enak banget. Apalagi pasien dalam kondisi nggak sadar, apalagi kalau sampai koma. Risiko terjadi aspirasi pneumonia yang juga bisa menyebabkan gagal nafas ya. Kemudian absorpsi terhadap saluran cerna ini hampir seluruhnya ini juga sama. Kemudian waktu paruhnya 3 sampai 6 jam, yang PTU 1 sampai 2 jam. Sehingga inilah yang menjadi obat pilihan pada kasus kedaruratan karena dia kerjanya lebih cepat. 12 sampai 24 jam, kalau ini lamanya misalnya bisa sampai lebih dari 24 jam. Terkait nanti kalau ada soal wanita usia 24 tahun kemudian datang ke dokter di poliklinik misalnya settingannya, kemudian pasien dengan kanker tirotoksikosis ada semua, kemudian pasien bilang kalau pasien ini adalah hamil yang pertama dengan usia kehamilannya adalah 6 minggu misalnya. Berarti dia hamil G1, kemudian P-nya 0, A-nya juga 0, berarti 6 minggu. Pasien ada tanda tirotoksikosis, ya ada semua yang kemarin di indeks weight-nya ada semua. Kemudian penunjangnya keluar ternyata benar nih, dia hamil dengan hipertiroidisme yang primer. Sehingga tata laksananya apa untuk farmakoterapi pasien ini? Kita harus melihat namanya risiko untuk teratogenik pada obat yang diberikan pada saat kehamilan. Pada transfer transplasental ini dua-duanya ada, cuma yang ini PTU lebih rendah dibandingkan golongan ASO, sehingga pemberiannya pada trimester pertama pemberiannya adalah dengan PTU, sedangkan pada trimester kedua dan ketiga adalah menggunakan golongan ASO. Kenapa kok beralih trimester 1 sampai trimester 2, 3 bisa beda? Karena PTU ini sifatnya lebih hepatotoksitinnya lebih besar, yang pada saat kehamilan semakin matur akan risiko terjadi yang namanya toxemia terlebih dahulu sampai terjadi Krebs syndrome. Krebs syndrome itu gangguan pada enzim transaminase di livernya sampai terjadi risiko gangguan koagulasi dan sebagainya yang bisa menyebabkan kegawatan pada ibu hamil. Ingat ya, itu bisa jadi keluar dalam soal. Ya. Nah ini adalah mekanisme kerja yang tadi saya sampaikan. Ada efek intratiroidal di dalam tiroidnya sendiri dan ada yang ekstratiroidal tadi ya. Jadi ada yang mempunyai dua-duanya adalah tadi apa? Golongan obat apa yang punya intra dan ekstra? Apa? Ya, PTU. Yang hanya intratiroidal dan imunosupresan golongan azol. Ada metimazol, abimazol, diamazol dan sebagainya ya. Oke. Golongan metimazol tadi yang disampaikan dia secara langsung mempunyai efek imunosupresif ya, yang juga akan linear dengan mengkonversi dari T4 menjadi T3 di perifer. Sehingga ini menjadi pilihan kalau nanti pasiennya terutama kemarin apa kalau autoimun tiroid yang grade itu karakteristiknya bagaimana? Gendernya lebih banyak pada usianya lebih dari 60. Apa kemarin kuliah yang kemarin karakteristiknya grade disease paling banyak, makanya dia baca soal ya ini laki-laki atau perempuan, kemudian usianya berapa. Kalau grade pada usia reproduktif berarti masih usia muda, berarti kurang dari, kalau sudah nggak reproduktif itu usia berapa sih? Sudah premenopause di atas 45 tahun, sehingga usianya biasanya kurang dari 45 tahun. Ya,
Ini kaitannya dengan kenapa efek imunosupresif ini, karena pada autoimun tiroid akan terjadi namanya stimulasi pada sel T yang akan menyebabkan stimulasi pada makrofag sehingga menyebabkan banyak sekali terbentuknya neurosit dengan reseptornya. Dengan interferon bawahnya ini adalah sebagai sitokin inflamasi yang akan berperan adanya satu kondisi hipertiroidisme pada autoimun tiroid atau disease. Nah, ini ya, jadi diblok stimulasi dari hormonnya diblok, kemudian konversinya juga diblok, sehingga itulah merupakan target pada sangat pengobatan konservatif pada hipertiroidisme. Nah, ini yang penting, ada beberapa kondisi khusus. Nanti kalau soalnya keluar pasiennya itu hipertiroid, tetapi pasiennya hiperik, tahu ya hiperik? Hiperik itu apa ya? Ya, hiperik itu bisa di mata, bisa di kulit, kemudian kalau di BAB-nya bisa keluar mata. Kalau terjadi total sumbatan pada payudarnya, BAB-nya warna apa? Pucat ya, warna putih. Kalau bahasa awamnya dengkul, jadi pucat seperti ini. Ya. Kemudian kulitnya berwarna apa? Kalau itu hiperik berwarna apa? Gelap seperti ya seperti itu. Jadi kalau pasien hipertiroid, mati dia masuk triasnya kemarin grade apa? Trias grade esophagus, kemudian apa? Hipertiroid dengan harus ada sambungannya. Hipertiroid dengan apa? Spirotoksikosis. Yang ketiga struma diffus ya, struma diffus saya. Jadi pasien grade, kemudian dia ada tanda spirotoksikosis, kemudian pendukungnya juga menunjukkan hipertiroidisme primer, tapi pemeriksaan fisiknya keluar hiponik, matanya kulit tangan dan kulitnya juga kuning, BAB-nya pucat, kemudian EW-nya seperti itu. Hati-hati pada pemilihan obat antitiroidnya. Kalau lebih dari 3 itu kontraindikasi untuk diberikan golongan obat PTU. Jadi Anda nggak boleh memilih golongan PTU pada kondisi seperti ini. Sehingga pilihannya apa? Pilihannya adalah golongan yang satunya atau golongan azol yang tetap nanti harus dimonitor terkait fungsional dari enzim transaminasanya dan juga bilirubinnya untuk memantau apakah dengan pemberian terapi itu menjadi progresif sambil dicari penyebab lain motifnya ini. Apakah ini primer karena grade disease-nya ataukah karena penyebab yang lain? Di blok apa ya kalian belajar ini ya? Mungkin digestif kali ya. Ada istilah hiperbilirubin ini yang nanti diferensial diagnosisnya ada istilah pre-hepatal, kemudian hepatal dan juga posthepatal. Kalau pre itu yang anemia hemolitik, kemudian kalau hepatal itu ada kasus misalnya sirosis atau hepatocellular carcinoma, posthepatal itu misalnya darah daging. Nah, ini tadi ya. Oke. Kemudian prosentase untuk pemberian terapi baik PPU dan masuk itu sifatnya adalah individualized recommendation ya. Jadi meskipun potensiasi lebih tinggi, tetapi pada kasus tertentu PPU masih menjadi pilihan, terutama pada kasus-kasus dengan usia lanjut atau pada elderly. Ya, kemudian terkait ini tadi yang saya sampaikan, kita tidak boleh lupa bahwa ketika kita sebagai dokter memberikan obat-obatan atau farmakokinetik pada penyakit tertentu, mestinya kita juga harus mempertimbangkan adanya satu yang namanya efek samping. Terkait PTU yang tadi saya sampaikan terjadi hepatotoxicity yang ini juga bisa terjadi kondisi side effect-nya ringan, sedang maupun berat. Nah ini tentunya sebagai dokter kita juga harus memonitor sehingga pada pemberian obat antitiroid pemantauan enzim transaminase bilirubin itu harus dilakukan ya. Jadi durasi pengobatannya terus berapa lama? Ini yang suka ditanya oleh pasien, dok. Saya kan sakit grade, kemudian saya hipertiroid, mahasiswa dokteran ada. Terus saya nanti berobatnya harus berapa
kemudian kapan saya bisa berhenti dari pengobatan ini. Nah, tentunya Anda harus menjelaskan, mengedukasi kepada pasien ini bahwa diabetes atau hipertiroidisme ini bukan penyakit yang sifatnya akut, tetapi kronik. Karena ini kronik berarti pemberian terapinya juga jangka panjang. Jadi ada istilah betul dong. Jadi ada pasien-pasien yang terbukti ada suatu adenoma atau satu tumor darah pada dan jumlah nodulnya itu sangat banyak. Itu pada saat akan dilakukan radioiodin atau operasi biasanya diberikan dengan dosis yang kecil selama beberapa minggu sampai beberapa bulan. Jadi misalnya pasiennya hipertiroid, tetapi juga ada struma yang cukup besar, kemudian biopsinya itu adalah menunjukkan sakit ganasan, sehingga diputuskan bahwa pasien ini harus dilakukan tindakan terapi atau lanjut nantinya dengan radioiodin ablasi atau radioiodin, sehingga kemudian terapinya atau obat antiviral harus diberikan secara bertahap karena pasiennya biasanya posesori atau radioiodin ablasi biasanya pasien cenderung akan terjadi hipotiroidisme. Kemudian long term terapi ini kalau pasiennya sudah mencapai remisi. Remisi itu artinya adalah memang sudah mencapai fase tiroid atau hormonnya sudah normal dua-duanya, baik TSH-nya maupun FTP4 atau FTP3-nya. Di mana waktunya itu adalah 18 bulan. Ya, jadi untuk mencapai remisi itu minimal 12 sampai 18 bulan. Sehingga ini perlu harus disampaikan kepada pasien dengan hipotiroid, apalagi kalau dia akan dilakukan satu tindakan intervensi yang lain. Ini ya, 12 sampai 18 bulan. Oke. Kemudian ya ini 12 sampai 18 bulan dievaluasi terkait efek samping, kemudian juga memperoleh pasien terkait tadi. Jadi jangan pernah Anda memaksakan pasien misalnya, dok ternyata saya nggak bisa betul-betul minum obat yang diberikan dokter yang namanya PPU karena saya setiap minum obat ini kemudian saya muntah. Jadi jangan Anda paksakan, bu, ya pokoknya diminum, gimana caranya ibu minum, pokoknya harus diminum. Kembali pasien dengan rasa ketidaknyamanan ini harus diakomodir oleh seorang dokter, sehingga mestinya Anda, oh oke, nggak apa-apa, diganti dengan sediaan lain, tetapi mungkin dosisnya berbeda dan cara pemberian berbeda. Monitoringnya juga nanti tetap kita pantau ya bu, karena memang pada kondisi ini ibu sebenarnya lebih bagus dengan pemberian obat PPU misalnya, ya. Jadi Anda tetap sebagai dokter nggak boleh istilahnya diktator, ya. Jadi dokter itu harus selalu yang paling benar, sehingga pasien nggak boleh pilih, tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian kalau setelah normal, kemudian selama 1 tahun obat ini bisa diberikan. Jadi kalau normalnya 1 tahun ya, jadi normal terus selama 1 tahun baru kita berani setelah kering, mungkin diminum 2 hari sekali, kemudian lanjut minggu berikutnya 3 hari sekali, sampai kok masih normal terus ya, jadi bagusnya setahun normal terus, baru pasien ini bisa diberikan untuk terapi obat antiviral atau dianggap remisi. Kemudian hipertiroid ini juga bisa relate loh, bisa kambuh lagi loh, punya banyak faktor ini. Tergantung pada usia dia lebih kurang dari 40 tahun, kemudian ukurannya gede banget, rumahnya terlibatnya biasanya pada laki-laki, kemudian memang membutuhkan dosis besar, karena dengan dosis besar pun dia tidak segera menjadi hipertiroid. Perokok hati-hati, kemudian kalau RAD-nya masih tinggi, jadi tiroid antibodinya masih tinggi, yang menunjukkan berarti respon autoimunnya ini masih sangat aktif. Kemudian faktor psikologis, ya ini sering, misalnya ternyata mau ujian atau kemarin habis mengulang, oleh ini tidak lulus, sehingga stres, tegang, ini akan membuat masih hormonnya jadi tidak stabil kembali. Ya, kemudian hipotiroid. Nah, kemarin hipotiroid ada skornya, hipotiroid juga ada skornya, namanya biliary score. Ya, yang ini ada beberapa item yang kebalikannya dari hipotiroidisme yang sudah saya jelaskan kemarin. Kalau hipotiroid itu basah, keringetan terus, justru kalau hipo kulitnya dingin. Kalau hipotiroid dia sukanya udara dingin, justru kalau
hipotiroid dia nggak tahan dengan AC, udara dingin dia langsung pergi dok, saya nggak mau pakai AC dok, kadang-kadang harus menggunakan AC. Kemudian kalau hipotiroid untuk konstipasi, kalau hipotiroid kemarin diare. Ingat harus dibedakan definisi diare dan juga hipertiroidasi pada hipotiroid. Diare itu apa definisinya? Apakah hanya kita melihat dari frekuensinya ataukah dari volumenya? Siapa yang tahu? Diare definisinya. Mestinya sudah pernah merasakan diare. Tapi sebenarnya ada yang namanya definisinya. Siapa yang tahu? Saya mau jawab. Kelas ini malu-malu kucingnya. Karena ketuanya ini. Ketuanya nggak masuk ya? Gimana kamu kemarin sudah janjian sama saya? Biar teman-teman yang bangun gimana ya? Apalagi bisa ya. Jadi memang enak setelah ini kita tidur di posnya masing-masing. Siapa yang tahu diare? Diare adalah jangan sampai nanti Anda berpikir ini hipertiroid, padahal ternyata diare itu memiliki banyak hal. Bukan hanya karena hipertiroid, karena definisinya berbeda. Ada istilah diare dan ada hipertiroidasi. Nah itu secara definisi karakteristiknya berbeda. Kalau diare apa? Apakah BAB-nya 10 kali baru dibilang diare? Bisa loh, sekali itu bisa disebut diare. Karena definisinya adalah cair. Oh ya, boleh. Tapi ada tambah lagi. Kalau cairnya cuma strip, itu bisa disebut diare. Jadi komponen definisinya adalah itu pertama adalah konsistensinya. Kalau cair dan juga lembek dengan volumenya lebih dari 100 cc itu sudah dianggap diare. Kalau hipertiroidasi yang itu juga sering banget terjadi pada hipertiroid adalah bisa jadi konsistensinya normal tetapi frekuensinya lebih dari 4 kali dalam sehari. Jadi pasien hipertiroid bisa dua-duanya. BAB-nya saya sebenarnya nggak saya loh, tapi saya itu sampai 5 kali, 6 kali dalam sehari. Atau kasus satunya dengan saya itu, aduh, ada banyak banget kalau BAB bisa 3 kali, 4 kali banyak. Kenapa terjadi hipertiroidasi dan diare pada kasus hipertiroid? Karena salah satunya adalah hiperkatabolisme yang menyebabkan anemia pada pasien ini juga terjadi yang namanya enteropati, gastropati pada si airnya yang sehingga menyebabkan gangguan pada penyerapan makanan yang ada di usus. Terjadi yang namanya diare. Kemudian lagi, kalau itu hipertiroid kemarin apa? Renal, betul nggak? Kalau justru kalau hipo, dia orangnya lambat kalau melakukan kegiatan. Ngantukan ya. Jadi ada ngantukan di sini. Cek nanti saya bisa hipertiroid ini ngantukan ya. Tapi dari tadi saya bisa ya ngantuk, nggak bisa ngantuk ya. Kemudian kulit terasa dingin menyakiti hipotermia. Kemudian bengkak pada jaringan periodik kita, bengkak di mata. Nah, kebalikannya juga sama hipertiroid. Kalau hipertiroid kemarin takikardi, kalau hipo bradykardi. Ya, sorenya ini dilewis dengan kalau lebih dari 25 adalah hipotiroid. Kasusnya juga bukan berarti jangan, ini karena pemerintah kita ini tidak mendata dengan betul registernya. Karena banyak sekali kasus termasuk binaannya UNS ada di Margoyoso. Jadi penelitian sudah banyak di mahasiswa di lereng Gunung Lawu itu. Jadi kalau kamu suka Fakus masih ada di sini sekarang. Fakus masih yang suka naik pohon juga kali ini. Naik pohon. Menurut saya suka. Nanti kalau dicari, kamu gimana nggak kuliah? Aku sudah sampai di Lawu. Yang sama betul dengan namanya apa? Jadi itu Gunung Lawu, kemudian sisi lerengnya itu ada pemandangannya bagus banget. Tapi orang-orang di situ kasihan. Jadi karena dia sebenarnya sudah disuruh pindah, seperti hanya desa Seni yang sebenarnya disuruh pindah untuk dipindahkan ke daerah yang lebih sehat. Ada hidupnya ada sehingga tidak risiko bisa dilakukan. Tapi karena beberapa orang mau pindah, tapi beberapa orang itu karena itu peninggalan nenek moyang sehingga banyak yang tidak mau pindah atau di situ. Akhirnya banyak yang gangguan tiroid.
kemudian konsumsi obat-obatan yang harus dikhawatirkan begitu lahir bayinya terjadi yang namanya hipothyroid kongenital. Kasihan, itu bayinya kecil, kemudian ukuran badannya juga lebih pendek biasanya, kemudian juga perkembangannya bisa terganggu, ada retardasi mental biasanya dan sebagainya. Ini kasihan, biasanya juga prognosisnya tidak baik. Nah, pemeriksaan laboratorium kemarin sudah ya, dampaknya pokoknya kalau itu TSHS-nya itu dia rendah, berarti kemarin apa? Hipothyroidisme. Kalau tinggi berarti dia hipothyroidisme. Sekarang tinggal dilihat FT4 dan juga FT3-nya. Dia bisa primer, bisa juga sekunder atau namanya subklinis. Kalau subklinis berarti FT4 dan FT3-nya gimana? Normalnya itu nggak boleh lupa. Nanti kalau di soal bentuknya tetap adalah sebuah narasi kasus. Jadi nggak ada yang kalau pertanyaannya kalau PSK itu naik, FT4 itu normal, namanya apa? Nggak ada. Tapi bentuknya mesti dalam bentuk kasus ya. Kemudian nggak subklinis di sini ya. Ada namanya non-thyroid illness berat. Jadi kalau PSK-nya itu normal, tetapi normal atau menurun, tetapi P3-nya dan P4-nya juga ini dulu, hati-hati. Ini bisa sekunder hypothyroidism atau central hypothyroidism atau non-thyroid illness. Misalnya ini hati-hati pada gagal ginjal kronik, pasien CKD. Itu sering terjadi, orang nggak ada gejala apa-apa, kok TSH-nya turun ya, P4-nya juga turun. Salah satunya MPI, non-thyroid illness. Kemudian etiologinya, jadi ada primer, sentral, dan transient, ini juga berbagi berubah. Salah satunya paling sering tadi yang saya sampaikan, total dan subtotal hidrotrikomi. Kemudian post-ablasi, kemudian radiasi eksternal, kemudian pada kasus-kasus aneurisma dan skleroderma hidrolik. Kemudian dari silsilojium, nah obat-obatan yang bikin hipo ini hati-hati, lithium ini biasanya pada radionuklir, iodin sama kontras. Pemeriksaan CT scan, kemudian MRA dengan kontras yang menggunakan bahan iodin yang disebut jadi hypothyroidisme. Nah ini ya. Kemudian ini nanti dijelaskan Dr. Riza terkait PA-nya yang jelas kalau pada autoimmune thyroiditis atau atopic thyroiditis nama lain dari Hashimoto sebaran dari granulomatosaurusnya sangat banyak. Makanya nama lainnya adalah thyroiditis granulomatous ya, atau Hashimoto. Kemudian kalau sekunder berarti masalahnya bukan di thyroidnya, bisa jadi di central thyroiditis atau di pituitary yang menyebabkan hipothyroidisme. Kemudian terapi ablasi pada hipothyroidisme dan juga kerusakan pada hipothyroidisme. Jadi ingat-ingat aja kalau primer itu berarti bukan sel organnya. Karena kita bicara tentang thyroid berarti masalahnya di sini. Tapi kalau sentral berarti kemungkinan sekunder dari kemungkinan di sentral atau penyebab di luar hipotalamus, hipofise maupun ada adenoid. Ya, Hashimoto ya, jadi ada beberapa kondisi, salah satunya adalah terkait gangguan pada energi protein, lemak, karbohidrat, dan elektrolit yang bisa menyebabkan kejerawatan pada namanya esedemakoma. Pasien saya ada yang haji, dia hipothyroid, kebetulan dia habis total hidrotrikomi, kemudian haji dia nggak bawa obatnya sama sekali, jadi 40 hari karena kebetulan haji reguler, kemudian nyari obat di Arab juga susah, PKHI nggak ada yang bawa obat hipothyroid, dia dengan bismillah ikut haji awal apa sampai 40 hari ternyata pengalamannya dia sampai Jakarta, mulai terjadi penurunan kesadaran karena terjadi penurunan sedena. Jadi sudah berubah semua dengan buka semua. Kemarin mungkin pas haji karena dia semangat tinggi beribadah, sehingga klinisnya mungkin terhamilkan dengan semangat yang tinggi pada saat haji. Begitu hajinya selesai, langsung dengan investasi semuanya. Dan hasil tidak sadar terjadi yang namanya koma esedema, langsung masuk rumah sakit sampai di ICU. Kemudian setelah membaik, kontrol disuruh menyampaikan itu kemarin saya terlupa tidak membawa obat. Jadi dia pasien-pasien yang akan melakukan perjalanan jauh karena dia dalam penyakit kronik, pastikan obatnya
terutama dengan kontras isinya di kepala. Ini yang kalau hypothyroidism. Nah, penata laksanaannya mestinya iya, berarti beda. Kalau tadi obat anti tiroid, kalau hipo berarti namanya obat levothyroxine. Levothyroxine atau L-thyroxine ini adalah pengganti. Jadi ketika tiroid itu tidak bisa menghasilkan hormonnya, sehingga harus diberikan substitusi dari luar untuk pemberian levothyroxine. Tata laksananya atau pemilihan dosisnya kita melihat dari berapa kadar PSAS-nya. Kalau itu 0,5 sampai 2, gejala klinis yang tidak ada, mestinya setelah dievaluasi 6 sampai 8 minggu dengan dosis awalnya ini 100 sampai 150 mikrogram per hari, dan minumnya siapa tahu harus dengan makanan atau harus perutnya kosong atau bagaimana? Karena ada kasus hipotiroidnya nggak sembuh-sembuh, ternyata dia salah dalam cara pemakaian obatnya dan dokternya nggak pernah mengedukasi, sehingga harus tahu gimana cara minum obatnya. Harus makan dulu atau perutnya kosong, kalau kosong berapa hari sebelumnya, yang tahu? Menjawab? Kok semuanya ada jajan-jajan, ada kompak, tadi kayaknya waktu tutorial ada semangat bicaranya bahwa bacaannya itu kayaknya bicara semua. Di kuliah kok pada malu-malu kucing ya? Yang ada kucing nggak di sini? Yang nggak ada kucing. Ya, sampai yang tahu saat perut kosong itu harus berapa sampai perutnya kosong? 2 jam harus perutnya kosong. Dan diminumnya pada malam, siang, sore, pagi, hari. Jadi levothyroxine harus diminum pada saat perut kosong kurang lebih 2 jam dan diminum pada pagi hari. Ya, karena kalau dia terisi atau tercampur dengan makanan, penyerapan khususnya dia baru ini menjadi dulu, sehingga efektivitas obatnya setengah seperempat optimal atau maksimal. Ya, nah kalau pada usia lanjut subklinis ini harus diperhatikan. Subklinis ini kan banyak dokter yang bingung ini diobati tidak ya dok. Kita harus melihat dulu ini pasiennya geriatrik, lansia atau bukan. Kalau lansia PSAS-nya itu lebih dari 10 harus diobati langsung. Apalagi kalau pasiennya punya penyakit jantung koroner atau komorbid penyakit ginjal maupun penyakit post stroke misalnya. Ini harus diberikan terapi. Kalau kurang dari 10, observasi sih dulu, jangan langsung diberikan terapi kalau pada geriatri. Ingat, ini bisa keluar di soal dengan narasi dilihat usianya dan namanya, harus tahu. Kemudian kalau dia nggak lansia, PSAS-nya juga dilihat. Kalau kurang dari 10 ada keluhan atau enggak. Kalau ada keluhan diberikan terapi, kalau tidak diobservasi dulu. Diulang lagi evaluasinya 6 bulan. Ya, 3 menit lagi. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Yuk, yang depan mau tanya. Sudah baca soalnya? Yes, ada yang mau tanya? Boleh? Ya. Jadi karena hipertiroid maupun hipotiroid itu penyakit poliposis, pengobatannya banyak nih, obat kok sampai 12 sampai 18 bulan. Enak nggak deh? Potensi lupa nggak? Potensi bosan nggak? Nah ini ya. Jadi kalau pasien kontrol itu, kalau pasien poliposis, mesti pasien saya ajak bercanda kalau kontrol di tempat saya di klinik, di poliklinik, nggak pernah saya nanya, gimana nggak saya tidak pernah. Karena secara psikologis kita nggak boleh punya sakitnya terlalu detail. Karena dia sudah kelihatan, misalnya happy atau enggak itu kelihatan. Nah kadang-kadang kalau dia nggak happy, minta dikasihnya dia menghentikan pengobatannya. Saya sudah nggak mau, sudah bosan, sudah kayak gini, sudah pokoknya
biarin gue mau mati, mau ngapain terserah. Sehingga banyak kasus-kasus terutama yang hipertiroid itu biasanya terjadi yang namanya gangguan psikosomatis yang cukup berat. Yang kadang-kadang kita sebenarnya harus mengelaborasikan dengan beberapa psikosomatis yang juga psikiatri karena tingkat depresinya sangat tinggi. Nah, pertanyaannya bagus, kalau itu di stop, apakah terus nanti memulai lagi dari awal? Potensi akan demikian. Kenapa? Pada saat dia tergantung banyak apakah itu faktor relapsnya ada berapa tadi? Ada 8 faktor risiko untuk relapse kembali. Salah satunya kalau putus obat, ibaratnya kalau itu rantai untuk mendapatkan satu, misalnya kalian waktu kecil pernah main lompat tali, pernah itu nggak main lompat tali? Pakai karet kan? Bisa jadi kalau itu rantainya itu terus panjang bisa main lompat tali dengan tali yang panjang. Tapi kalau teman bisa dipotong, kamu bisa nggak main lompat tali? Nggak bisa, sama. Pengobatan itu kalau terputus sehingga potensi harus merangkai lagi dari awal dengan disini harus diulang lagi pemeriksaan hormon tiroksinnya. Seberapa anjloknya TSH-nya lagi dan seberapa tingginya BP4 dan BP3 yang terjadi pada pasien itu. Apakah dia butuh? Jadi nggak ada di slide saya, ada 3. Jadi kalau obatif hipertiroid itu ada 3 cara. Yang pertama adalah terapi yang namanya titrasi. Jadi bisa tapering up dan juga bisa tapering down. Kalau maksudnya tapering up dan tapering down bisa dari dosis kecil kemudian dinaikkan ke tahap, itu pada kasus geriatri atau lansia lebih dari 60 tahun. Tetapi bisa tapering down. Tapering down itu diberikan dengan dosis maksimal. Kalau dia nazal itu dosisnya 40 mg per hari dibagi dengan 3 dosis, atau pemberian golongan PPU bisa sampai 600 mg per hari. Kemudian setelah itu diturunkan, itu namanya tapering down. Yang kedua adalah blok substitusi namanya. Jadi pada kondisi tadi ya ada 3 tapering up, tapering down, dan blok substitusi. Jadi pada kasus hipertiroid yang nggak bisa mencapai L-tiroid dalam waktu yang lama, bandel banget, nggak bisa PSA-nya naik, susah banget. Salah satu pilihan terapinya adalah dengan blok substitusi. Jadi diberikan dosis kecil obat antitiroid dan juga dosis kecil levotiraxine. Terutama pada kondisi di mana kalau BP4-nya sudah normal. Jadi untuk mengantisipasi terjadi konversi yang berlebihan. Jadi kalau Anda jadi dokter mengobati ini, triknya Anda sendiri berdasarkan eksperimen Anda nanti jadi dokter. Anda nggak mudah. Kadang-kadang dokternya ngasih kebanyakan dosisnya, kalau anjlok dia jadi tipu. Apakah terus diganti levotiraxine? Tidak. Karena baseline-nya dia adalah seorang dengan hipertiroidisme. Sehingga bukan diganti dengan levotiraxine, tetapi dosis obat antitiroidnya yang ditapering, jadi diturunkan secara bertahap. Dan kombinasinya biasanya misalnya memberikan blok substitusi, misalnya dianazol dosis 2,5 mg per hari, kemudian levotiraxine hanya diberikan 25 mikrogram. Itu kalau FT4-nya sudah atau FT3-nya sudah normal, gitu ya. Sehingga tadi apakah dia harus merangkai dari awal karena faktornya banyak, terkait juga faktor psikologis pasien itu yang bisa menyebabkan risiko hipertiroid menjadi anjlok lagi. Itu mestinya kita harus evaluasi, gitu ya. Oke, ada lagi? Satu lagi? Tidak ada? Kalian cari soal-soalnya ya, soal-soal di COVID dan ketiga mestinya banyak teman-temannya atau semuanya yang sudah punya. Jadi biasakan untuk membuka dan belajar dengan membaca narasi, karena kalian sudah sebenarnya kita bahas juga. Jadi kalau bisa buat soal tidak jangan susah ya. Pengen soal susah apa enggak? Ya. Nah, jadi buat soal itu gampang deh. Tapi kalau buat soal gampang. Yang susah adalah sebenarnya. Untuk berikutnya kemarin kami juga bahas buat soal juga jangan panjang-panjang loh. Karena kalau panjang-panjang nanti mahasiswanya belum selesai sudah ngantuk gitu ya. Melihat aja sudah benar gitu ya. Langsung sampai bergaris-garis gitu ya. Sehingga membuat yang ada bingung ini perlunya banyak. Dan ingat setiap kasus pasti sudah kami berikan yang namanya kata kunci. Kata kunci itu selalu ada seperti tadi saya bilang. Kalau dia masih biasa ada. Kalau psikosis berarti dia sebenarnya ada. Kalau hipertiroid dia masih skor juga masih ada. Sehingga nggak susah soalnya. Yang susah adalah jawabannya. Gitu ya. Oke, saya
sekian karena sudah